The Lich. Siapa yang gak kenal dengan karakter ini? Buat para fans berat dari serial Adventure Time, pastinya kalian semua sudah pada gak asing dengan sosok villain yang satu ini. Sejak debut pertamanya pada episode His Heroes dan menjadi karakter penting pada episode Mortal Coil, The Lich terus menjadi sosok villain yang mengancam di serial kartun Adventure Time. Setiap kali ia muncul, pastinya bakal ada suatu kejadian yang sangat besar dan akan mengubah jalan cerita dari serial ini. Nah, dulunya The Lich selalu digambarkan sebagai sosok villain yang sangat jahat tanpa adanya backstory yang jelas dan penuh dengan misteri, yang mana hal ini membuat karakternya sangat disukai oleh para fans. Pembahasan mengenai karakter The Lich ini sebenarnya sudah gue rencanakan sejak lama, namun gue berusaha untuk menahan dalam membuatkan pembahasan ini karena gue merasa pastinya bakal ada suatu cerita tambahan yang dapat memperluas karakter villain yang satu ini. Dan benar saja, kemunculan serial Fiona and Cake membuat karakter The Lich kini memiliki wajah baru dan mengubah pandangan kita terhadap karakter ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan pembahasan mengenai karakter The Lich mulai dari sejarah kemunculannya di sepanjang serial Adventure Time hingga sedikit penjelasan mengenai karakter ini. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, kalau kita melihat dari kronologi timeline dari kartun Adventure Time, The Lich pertama kali datang ke bumi pada waktu jutaan tahun yang lalu. Ia pertama kali diperlihatkan dalam flashbacknya karakter Evergreen dan juga Gunter, di mana dulunya ia datang ke bumi dalam bentuk sebuah komet katalis. Hal ini bisa dilihat dari bentuk komet tersebut yang memiliki aura dengan bentuk seperti kepala The Lich. Kemunculan komet ini membuat Evergreen harus membuat sebuah mahkota dengan kekuatan yang diharapkan dapat menghentikan komet tersebut. Tetapi rencananya gagal dikarenakan muridnya yaitu Gunter menggunakan mahkota itu untuk menjadi seperti dirinya. Hal ini pun membuat komet tersebut berhasil menghantam bumi dan memusnahkan sebagian besar bentuk kehidupan di sana. Nah, kejadian ini dipercaya sebagai referensi dari peristiwa kepunahan dinosaurus. Pasca kejadian itu, The Lich tidak diperlihatkan kembali hingga jutaan tahun mendatang, atau lebih tepatnya adalah ia muncul kembali dalam sebuah peristiwa dahsyat yang menciptakan dunia dari kartun Adventure Time. Ya, peristiwa tersebut adalah Mushroom War. Pada peristiwa peperangan ini, The Lich muncul dalam sebuah ledakan dahsyat yang diakibatkan oleh sebuah bom yang bernama Mushroom Bomb. Ledakan tersebut sangatlah dahsyat hingga menciptakan kawah yang sangat besar dan berhasil memusnahkan sebagian besar makhluk hidup di muka bumi. Nah, sama seperti peristiwa sebelumnya, The Lich tidak muncul kembali hingga waktu di mana Tanah U mulai terbentuk. Pada saat itu, The Lich berusaha untuk melancarkan aksinya kembali dalam memusnahkan semua bentuk kehidupan di bumi. Tapi untungnya kali ini, rencananya berhasil dihentikan oleh sang pahlawan legenda di Tanah U yang bernama Billy. Billy berhasil mengalahkan The Lich dan membuatnya dikurung dalam kerajaan permen. Puluhan tahun kemudian, The Lich berhasil bebas dari kurungannya lewat bantuan seekor siput yang ia kendalikan dan berusaha untuk melancarkan aksinya kembali. Ia sempat berhasil dikalahkan oleh Finn, namun ia juga berhasil merasuki tubuhnya Bubblegum yang sempat hancur. Untuk kedua kalinya, The Lich berhasil dikalahkan oleh Finn dengan bantuan Ice King dan The Lich kini berada di tubuh siput yang sebelumnya ia kendalikan. Dalam rentan waktu ini, The Lich mempekerjakan seekor beruang untuk mengambil buku Enchiridion di tangannya Finn, dan ia menggunakan buku tersebut untuk merasuki tubuhnya Billy, serta berencana untuk membuka gerbang menuju tempat tinggalnya Prismo. Berkat tipu dayanya, Finn berhasil mengumpulkan semua batu permata dan gerbang antar dimensi pun akhirnya terbuka. The Lich segera menuju ruang waktunya Prismo dan membuat permohonan kepadanya untuk menghapus semua eksistensi kehidupan. Setelah permohonan itu, The Lich pun tiba-tiba menghilang karena permohonannya berhasil dikabulkan. Dikarenakan Finn dan Jake berada di ruangan Prismo, mereka berdua tidak terkena efek dari permohonan The Lich. Finn pun menggunakan satu permohonannya agar The Lich tidak pernah ada. Permohonan ini pun membuat sebuah realita baru yang bernama Farm World, di mana dalam dunia baru ini, peristiwa Mushroom War tidak mengakibatkan ledakan besar karena Simon berhasil menahan bom tersebut agar tidak meledak. Meskipun begitu, pada akhirnya bom tersebut tetap meledak dikarenakan Finn menjadi gila setelah mengenakan mahkota Evergreen. Ledakan itu pun mengakibatkan The Lich akhirnya bebas dan langsung merasuki tubuhnya Jake yang ada di dunia itu. Jake yang melihat kejadian tersebut di ruangan Prismo menjadi sangat marah dan Prismo menuntun Jake untuk membuat permohonan agar permohonan The Lich bisa berubah. Rencananya ini pun berhasil, di mana The Lich tiba-tiba merubah permohonannya agar Finn dan Jake bisa kembali pulang. Nah, pada saat itu kita semua pasti pada mengira kalau The Lich memang gagal dalam membuat permohonannya dan dunia yang ditinggali oleh Finn dan Jake berhasil diselamatkan.
Tetapi pada serial Fiona and Cake, apa yang kita percaya selama ini ternyata tidak sesuai apa yang kita kira. Nah, dikarenakan The Lich gagal dalam membuat permohonan itu, ia pun hanya bisa terdiam di ruangan Prismo seperti sebuah patung. Prismo menjelaskan kepada Jake, Peppermint Butler, dan juga Death bahwa The Lich ini seperti sebuah mesin yang hanya memiliki satu tujuan saja, yaitu menghapus eksistensi kehidupan. Ketika ia tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka dirinya akan terdiam layaknya mesin yang telah dimatikan. Nah, tapi apabila ia melihat terdapat sebuah celah dalam menggapai tujuannya, maka ia akan langsung bergerak, sama seperti yang terjadi ketika Finn dan Jake ingin mencari keberadaan ayahnya Finn lewat bantuan Prismo. Dikarenakan The Lich telah menghabisi wujud aslinya Prismo, ia pun langsung dibawa ke sebuah penjara kosmik yang bernama Citadel. Di sana, The Lich membuat kekacauan dengan mengendalikan semua tahanan yang ada di penjara tersebut. Tidak hanya itu saja, ia bahkan berhasil menumbangkan dan sempat akan menghabisi sang pahlawan utama kita. Tapi untungnya, Finn berhasil memberikan darah dari penjaga Citadel, yang mana ini membuat tubuhnya The Lich yang sebelumnya merupakan sebuah mayat, kini menjadi seorang bayi besar. The Lich sudah bukan lagi menjadi ancaman, dan Finn langsung memberikan bayi Lich kepada Tritrang dan juga suaminya. Lalu mereka berdua menamai bayi tersebut dengan nama Sweet Pea. Nah, walaupun The Lich telah dikalahkan pada peristiwa itu, akan tetapi ia masih terus bisa kembali untuk memberikan teror kepada sang pahlawan kita. Kemunculan The Lich berikutnya adalah pada saat Finn dan Jake diminta oleh Prismo untuk memperbaiki dunia Farmworld yang ternyata masih terus berjalan dan kini dikuasai oleh Icefin dan juga Jack Leach. Di sana, The Lich berencana untuk membuka portal menuju semua dimensi yang ada di multiverse dan akan menghabisi itu semua satu persatu. Meskipun rencana awalnya gagal dan ia berhasil dinetralkan oleh Finn, namun salah satu potongan tangannya berhasil masuk ke dalam portal dan menuju berbagai multiverse. Nah, salah satu dari tangan tersebut berhasil masuk ke dalam dunia asalnya Finn dan Jake. Sementara itu, The Lich yang telah berubah menjadi Sweet Pea sempat berhasil memunculkan dirinya ketika Sweet Pea sedang dibully oleh King of U. Tetapi pada saat itu, Sweet Pea masih belum bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. The Lich akhirnya muncul kembali dalam bentuk potongan tangan untuk mengganggu Sweet Pea agar ia bisa kembali seperti dirinya yang dulu. Tapi untungnya, Sweet Pea memiliki jiwa pahlawan yang sangat kuat hingga ia bisa menolak hasutan tersebut. Sweet Pea pun akhirnya menusuk tangan The Lich dan sejak saat itu, The Lich sudah tidak muncul lagi bahkan hingga episode final dari kartun Adventure Time. Nah, sampai pada titik ini, atau lebih tepatnya adalah sebelum perilisan serial Distant Land dan juga Fiona and Cake, para fans masih terus menduga-duga mengenai sosok dari villain yang satu ini. Informasi yang diberikan oleh serial ini mengenai sosok The Lich terbilang sangatlah minim, yang mana ini membuat The Lich menjadi villain yang sangat misterius. Satu-satunya hal yang menjadi petunjuk akan sosok dari villain ini adalah dalam peristiwa yang sama ketika ia berusaha mengendalikan Sweet Pea, di mana ia sempat mengatakan kepada Finn kalau dia ini adalah the last color of gold. Nah, meskipun The Lich telah mengeluarkan statement ini, tetapi para fans masih sangat kebingungan apa maksud dari kata-kata tersebut. Ada yang mengira kalau The Lich ini merupakan murid dari Gulp, tapi ada juga yang berpendapat bahwa dia ini merupakan serpihan kekuatan yang dimiliki oleh Gulp. Dua pernyataan ini masih terus diperdebatkan bahkan sampai perilisan serial Fiona and Cake. Nah, dari dua asumsi tersebut, sebenarnya masih ada satu asumsi lagi yang menurut gue jauh lebih menarik dan membuat karakter The Lich menjadi semakin keren lagi. Asumsi tersebut adalah The Lich ini merupakan perwujudan dari berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kehancuran, kegelapan, rasa takut, hingga tak terhindarkan atau the inevitable. Nah, pernyataan ini berusaha menegaskan bahwa The Lich ini sebenarnya bukanlah karakter yang kompleks, melainkan hanya merupakan karakter satu dimensi saja yang bertindak sebagai sebuah bentuk kekuatan jahat yang selalu mengikuti dan menghantui sang tokoh utama kita. Hal ini semakin diperkuat dengan kemunculannya pada serial Distant Land episode Together Again yang rilis sebelum serial Fiona and Cake, di mana The Lich ini muncul kembali di hadapan Finn bahkan setelah Finn telah masuk ke dunia kematian. The Lich yang muncul pada episode ini bisa saja merupakan salah satu tangan yang masuk ke dalam portal multiverse, ataupun ia merupakan tangan yang sempat dihabisi oleh Sweet Pea. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas karakternya ini digambarkan dengan sangat simpel, tapi justru inilah yang menjadi daya tarik dari sang villain yang satu ini. Kesederhanaan dari motif, tujuan, dan backstory-nya inilah yang membuat karakternya ini menjadi sangat menarik. Di saat kita telah disajikan dengan berbagai villain yang ditulis secara kompleks seperti Thanos dan berbagai villain kompleks
kompleks lainnya, The Lich hadir dengan bentuk seperti villain yang sering muncul di berbagai kartun episodik yang akan selalu dikalahkan oleh sang tokoh utama pada setiap episodenya, tetapi dikarenakan karakternya digambarkan dengan sangat menyeramkan namun juga badass dan penuh dengan misteri, hal ini pun membuat karakter The Lich bisa sangat menonjol di tengah maraknya karakter villain yang kompleks. Nah, tapi itu semua mulai berubah pada saat perilisan serial Fiona and Cake. Secara timeline, serial Fiona and Cake terjadi sebelum peristiwa yang ada di episode Together Again, dan maka dari itu, kemunculan The Lich berikutnya adalah pada saat Fiona, Cake, dan juga Simon sampai di sebuah dunia yang hampir tidak memiliki kehidupan di sana. The Lich yang muncul pada episode ini bukanlah The Lich versi alternatif, melainkan merupakan versi original yang ada di momen ketika ia berhasil membuat permohonan kepada Prismo. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa skenario yang terjadi ketika permohonan The Lich tiba-tiba berubah itu sebenarnya merupakan alternatif universe, dan dunia yang ditinggali oleh Finn dan Jake pada awal-awal season sebenarnya telah tiada. Selain pengungkapan barusan, hal baru lain yang juga diperlihatkan pada serial ini adalah dari pengkarakteran The Lich, dari yang sebelumnya digambarkan sebagai sosok villain yang bertindak layaknya sebuah kekuatan jahat, kini menjadi seperti villain yang memiliki motif yang lebih jelas, atau dengan kata lain, The Lich pada serial ini mengalami humanisasi. Hal ini bisa terjadi karena pada serial ini kita diungkapkan bahwa alasan kenapa The Lich selalu ingin memusnahkan semua bentuk kehidupan adalah karena ia ingin menarik perhatian dari sang tuan besarnya, yaitu Gulp. Tapi sayangnya meskipun ia telah melaksanakan tugas tersebut, Gulp tidak kunjung menyadari apa yang telah ia lakukan, dan hal ini pun membuat The Lich mengalami depresi. Ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Prismo, di mana pada saat itu The Lich bertindak seperti sebuah mesin yang telah mati ketika ia gagal dalam menggapai tujuannya. Tetapi di serial ini, The Lich bertindak layaknya karakter sungguhan yang mengalami depresi ketika ia tidak berhasil mewujudkan impian tersebut. Ini jelas merupakan perubahan karakter yang sangat besar dan membuat kita melihat karakter The Lich dengan sudut pandang yang baru. Nah, tidak hanya dari penggambaran The Lich yang mengalami depresi, hal lain yang membuatnya menjadi semakin terlihat seperti manusia adalah pada saat Simon berhasil menarik perhatian dari Gulp Betty dan membuat ia bersama dengan Scarab dan juga The Lich masuk ke dalam dimensinya. Di sana, kita bakal diperlihatkan dengan The Lich yang sedang mengagung-agungkan sosok dari Gulp yang ada di hadapannya. Bisa dibilang ini merupakan pertama kalinya bagi kita bisa melihat The Lich yang merendahkan dirinya. Selama ini, kita selalu melihat sosok The Lich sebagai villain yang sangat individualis, selalu mementingkan tujuannya sendiri dan tidak pernah mau tunduk oleh siapapun. Tapi di hadapan tuan besarnya, The Lich sudah seperti seseorang yang tidak berdaya, dan bahkan ketika ia menggertak kepada tuannya, Gulp dengan mudahnya mengubah The Lich seperti sebuah balok Tetris. Penggambaran karakternya pada momen ini sempat membuat perdebatan dan juga kekesalan dari beberapa fans. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau karakter The Lich pada serial ini merupakan seorang sim atau budak cinta. Asumsi ini bisa terjadi karena sosok yang ia puja pada saat itu adalah Gulp Betty. Kalau misalnya memang demikian, maka gue pribadi sangat tidak setuju dengan statement yang mengatakan kalau The Lich ini merupakan seorang sim, karena bagi gue, The Lich pada serial ini digambarkan seperti seorang pemuja yang sangat terobsesi hingga bahkan layak dikatakan maniak kepada tuan besarnya. Ia tidak semata-mata memuja Gulp karena Gulp kini memiliki jiwa Betty di dalamnya. Enggak, The Lich pada dasarnya memang telah menyembah Gulp sejak lama, dan bisa saja pada serial ini The Lich tidak tahu bahwa tuan besarnya yang selama ini ia sembah sebenarnya telah memiliki kesadaran baru. Hal inilah yang juga bisa menjelaskan alasan kenapa Gulp tidak pernah merespon apa yang telah Lich lakukan. Nah, tapi pernyataan barusan sebenarnya masih bisa diperdebatkan, dan nantinya gue bakal coba kulik lebih dalam di pembahasan mengenai karakter Gulp. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik dari kemunculan karakter The Lich pada serial Fiona and Cake adalah karakternya ini seketika mengalami perubahan dalam segi penulisan karakter. Dari yang awalnya digambarkan sebagai sosok kekuatan jahat yang akan selalu ada dimanapun kebaikan berada, kini menjadi pemuja yang sangat terobsesi dengan sang dewa kekacauan. Nah, meskipun kita telah mendapatkan sebuah informasi baru mengenai karakternya ini pada serial Fiona and Cake, tetapi karakter The Lich masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terjawab. Kalau misalnya pembahasan ini rame, gue bisa saja membuatkan pembahasan part kedua mengenai misteri yang belum terjawab dari karakter The Lich. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka The Lich versi dulu atau The Lich versi Fiona and Cake? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!